Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Saad Ibrahim Al-Hajj, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, beserta seluruh jajaran PWR yang pada siang hari ini hadir secara lengkap. Ganti meneh, Mas. Iya, grok-grok ada sih. Asih. Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, beserta seluruh jajaran PWA, Bapak-bapak dan Ibu-ibu PDM dan PDA se-Jawa Timur, dan wabil khusus Profesor Bianto, moderator pada sesi kali ini. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas undangan untuk saya bisa bersilaturahim dengan seluruh jajaran Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Timur di forum pengkajian ini. Dan Jawa Timur ini seperti Valentino Rossi selalu di depan. Karena mendahului pengkajian PP. PP belum melakukan, Jawa Timur sudah melakukan. Terima kasih juga saya ditaruh di sesi siang, karena memang ini sesi berat. Nah itu biasanya memang sesi yang lucu-lucu. Kalau kita nonton wayang itu kan jam 12 keluarnya Ponokawan. Nah, Petruk dan Gareng, tapi jangan ini siapa Petruknya siapa Garengnya saya nggak tahu. Nggak tahu kan kita siapa Petruknya siapa Garengnya itu. Iya. Nah karena itu maka terima kasih juga saya di sesi siang ini supaya nanti bisa langsung kembali ke Jakarta tapi pakai pesawat komersial, tidak pakai pesawat pribadi. Tidak juga pakai pesawat jet. Saya pernah mau naik pesawat, mencoba pesawat baru super jet, saya pikir jet pribadi ternyata jetnya Lion Air. Jadi kalau nanti keluar tulisan Anda belum beruntung, kira-kira begitu. Ini memang sesi berat, ini Prof. Bianto, semuanya lemes tapi mudah-mudahan tidak lemot. Karena kalau sudah lemes dan lemot itu yang saya sampaikan pada enggak paham. Saya ingin menyampaikan dua hal saja sesuai dengan tema ini. Yang pertama saya ingin menegaskan kembali bahwa dakwah itu dalam pemahaman saya adalah sebuah proses yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kata kuncinya ada 3 di situ, sistematis berkesinambungan, kemudian menghadirkan Islam, dan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Karena dakwah itu sistematis dan berkesinambungan, maka dakwah itu tidak bisa dilaksanakan secara spontanitas. Dan dakwah itu menurut saya tidak seharusnya kita laksanakan secara reaktif. Karena seringkali kalau kita spontanitas dan reaktif itu di sebuah rutinitas dan formalitas. Pemahaman bahwa dakwah itu dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan itu meniscayakan bahwa kita berdakwah itu dengan strategi. Saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan Muhammadiyah dalam berdakwah ini perlu berbasis data. Database dakwah. Yang selama ini barangkali kita belum cukup punya data untuk kita itu harus berdakwah dengan cara seperti apa dan kepada siapa serta siapa yang melakukan. Basic saja misalnya kalau saya bertanya berapa sesungguhnya mubalik dan mubalighot Muhammadiyah. Kalau kita boleh jujur menjawab, saya kira datanya insya Allah punya sekian ribu. Jadi menghitung mubalik pun kita masih pakai insya Allah. Nah ini tidak boleh lagi di masa yang akan datang kita berdakwah dengan mubalik yang jumlahnya insya Allah, yang kemampuannya juga insya Allah.
Masih agak lumayan sih kalau kemampuannya insya Allah Prof. Kalau kemampuannya naudzubillah itu yang repot juga. Saya bandingkan, misalnya mohon maaf ya, saya membandingkan dengan agama lain. Saya kebetulan punya banyak kawan yang dari kalangan pendeta, juga dari kalangan romo itu. Romo dan pendeta itu kan terdata betul gitu. Dan untuk menjadi pendeta, untuk menjadi romo itu ada seleksinya. Tidak bisa ada romo ketemu di jalan hanya karena tahu Injil 1-2 ayat terus diminta jadi khotib, itu enggak ada. Bahkan tertib sekali. Saya punya romo yang tinggal di daerah tertentu yang dia tidak bisa memberikan khutbah di gereja karena bukan dia petugas untuk gereja itu. Dia paling bisa memberikan khutbah di rumah dia, tapi untuk di gereja dia tidak bisa. Karena apa? Itu dalam rangka dia memang melakukan kegiatan yang sistematis dan berbasis data. Siapa melakukan apa. Nah kita ini seringkali ketemu orang di jalan, tidak tahu dari mana. Karena tahu dia fasih 1-2 ayat, terus diminta memberikan ceramah. Yang akhirnya awalnya ceramah, kemudian meningkat jadi khutbah, kemudian meningkat jadi imam, meningkat jadi takmir, meningkat jadi pemilik masjid. Ini yang seringkali terjadi kan begitu. Romo itu ada masa tugasnya juga itu, digilir begitu. Termasuk pendeta juga begitu. Dan pendeta itu menarik, kalau pendeta sudah senior itu ditaruh di gereja, yang gerejanya itu jamaahnya banyak dan minal agnia. Kalau pendeta yang baru lulus itu ditaruh di daerah 3T. Daerah 3T. Nah, ini saya kira sebagai sebuah cermin bahwa sebenarnya saudara-saudara kita sebangsa itu memang mereka melaksanakan misi agamanya itu serius dan sistematis. Bahkan saya sempat bertanya juga misalnya, kalau saya lihat di Katolik ya, gereja itu kan disusun menurut denominasi dan juga menurut keuskupan. Nah keuskupan itu ternyata tidak mengikuti wilayah administrasi. Kalau kita kan masih mengikuti wilayah administrasi, PWM Jawa Timur, PWA Jawa Timur, PDM Kota Surabaya, itu administratif betul ikut perubahan pemerintah. Sehingga kalau pemerintah ada pemekaran, itu juga kita ikut mekar. Walaupun pemekaran kadang diikuti pertengkaran. Karena yang PDM baru itu amal usahanya lebih banyak secara demografis gitu. Nah PDM lama mengatakan itu musibah, PDM baru mengatakan ini asobah gitu. Asobah yang menguntungkan ya enggak protes, kalau asobah ligoirihi ya itu baru dia ngeluh. Anaknya selikur, asobah, orang keduman. Nah ternyata keuskupan itu dibuat oleh gereja mengikuti berapa jumlah jemaatnya. Berapa jumlah jemaatnya. Sehingga karena itu dia tidak hanya memiliki data berapa romo, berapa rohaniawannya itu, tetapi juga berapa anggotanya itu dia punya anggotanya itu. Dan kalau nanti ada acara-acara misalnya misa begitu, itu nanti yang tidak datang siapa itu tahu karena dia absen. Nah kalau kita kan tidak tahu karena selalu pakai ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah gitu kan. Nah itulah yang saya maksud dengan sistematis dan berkesinambungan itu. Nah yang kedua itu dakwah itu menghadirkan, mohon maaf ini agak beda dengan tafsir yang selama ini terjadi. Kita kan sering mengatakan dakwah itu mengundang, mengajak. Sangat beda mengundang dengan mengajak itu. Kalau menurut saya menghadirkan itu kita itu menghadirkan Islam. Jadi Islam itu kita bawa dekat. Istilah agak kerennya itu reaching out gitu. Kalau menghadirkan, kalau mengundang itu kita mungkin tidak kemana-mana, orang itu kita undang.
Tetapi kalau menghadirkan, kita itu yang kemana-mana, jamaah itu yang kita datangi. Saya kadang-kadang kalau ada acara tertentu gitu, masbi, kemah atau apa itu kan ada undangan yang lucu kan. Para peserta mohon untuk menghadiri, untuk datang ke sumber suara, kan begitu kan. Datang ke sumber suara. Jadi dia duduk saja di mikrofon, orang suruh datang. Dakwah zaman sekarang nggak bisa lagi seperti itu, harus kita yang datang. Makanya Muhammadiyah itu di awal itu sesungguhnya tidak pakai istilah dakwah tapi pakai istilah tabligh. Istilah dakwah itu belakangan dirumuskan, saya nggak tahu kok itu berubah. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendatangi beliau itu. Beliau datang ke daerah-daerah tabligh. Nah itu yang sekarang malah konsisten itu jamaah tabligh, itu yang dia mendatangi. Itu. Makanya sudah betul itu, dia datang ke sana kemari bawa kompor, bawa apa sudah betul itu gitu. Namanya tabligh gitu. Oh tabligh kok mukim, itu namanya enggak tabligh gitu kan itu. Kiai Ahmad Dahlan itu mendatangi, jadi beliau itu datang ke daerah-daerah di Jawa Timur, ke beberapa tempat beliau datangi, ditemui, diskusi di rumahnya Hus Cokro Aminoto, kemudian sambil beliau itu juga membawa barang dagangan, pakai angkutan umum dan sebagainya. Makanya saya belum sampai pada kesimpulan Prof. Bianto, tapi masih dugaan. Daerah-daerah di Jawa khususnya ya, yang di situ ada stasiun kereta atau di situ wirausahawan muslimnya itu maju, itulah daerah yang Muhammadiyahnya kuat dan itulah daerah yang dulu dikunjungi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi tolong nanti dibuktikan sejarahnya bagaimana. Coba lihat di Jawa Timur, titik-titik yang dalam sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan berkunjung, itulah Muhammadiyahnya kuat. Dapat karomah mungkin Pak Saad ya, dapat karomah. Termasuk Banyuwangi gitu. Kalau kita baca bukunya Yunus Salam itu kan begitu kan, Kiai Ahmad Dahlan itu kan beberapa kali ngaji di Genteng Banyuwangi itu. Termasuk As-Sabiqunal Awwalun kan Muhammadiyah Banyuwangi itu. Yang saya sempat baca cerita di bukunya Yunus Salam itu, Kiai Ahmad Dahlan itu ngaji di situ, kemudian diancam dibunuh oleh masyarakat. Karena ada ancaman pembunuhan, kemudian polisi menemui Kiai Haji Ahmad Dahlan di penginapan. Kemudian ketika polisinya datang, Kiai Ahmad Dahlan dengan ilmu mantik yang tinggi itu kan bertanya, Pak Polisi, ditanya Pak Polisi itu, orang membunuh itu baik apa tidak? Ya tidak baik Kiai. Orang ngaji itu baik apa tidak? Ya baik Kiai. Nah tugas polisi itu apa? Yang mengajak supaya orang baik. Nah harusnya yang dilarang itu yang mau membunuh. Jangan yang mau ngaji, yang mau berbuat baik malah dilarang. Itu. Jadi polisi keliru itu gak hanya polisi zaman Belanda. Cuma saya nggak sebut nama loh ya, nanti sensitif kalau sebut nama itu. Walaupun katanya di surga itu nanti ada yang tiup-tiup peluit gitu Mas Bianto, ternyata polisi itu. Nah, itu polisi yang bantu nyebrangkan pengajian gitu pakai niup peluit. Jadi nanti polisi di surga sama kokam niup peluit. Kokam di situ nanti gitu. Nah, ini kalau tidak ada ya memang ini hanya bercanda ya, jangan dianggap serius itu. Jangan dianggap serius. Karena tadi Punokawan itu, Partai Punokawan ini kan jam berat ini gitu. Dan akhirnya kan Banyuwangi itu berkembang luar biasa Muhammadiyahnya. Dan alhamdulillah walaupun ada kesulitan, fa inna ma'al usri yusra kan. Papanya turunkan enggak apa-apa, 1000 papan kita tegakkan lagi kan begitu Muhammadiyah itu cirinya. Makanya ketika ada salah seorang murid mengamalkan al-insyirah itu dalam filsafat Jawa. Muhammadiyah iku dijiwit dadi kulit, dijedot dadi otot. Itulah Muhammadiyah. Jadi enggak ada ceritanya begitu Muhammadiyah itu dirusui, itu terus resah, itu tidak ada. Rusuh itu enggak membuat Muhammadiyah itu resah, itu enggak ada. Yang penting jangan dilarang saja. Dilarang pun itu juga enggak akan bisa kok Muhammadiyah itu. Makanya kalau kemarin sempat muncul beredar di WA setelah FPI dan HTI Muhammadiyah yang akan dibubarkan, saya jawab ketemu pirang perkara. Itu.
Lo alasannya apa kan nggak ketemu. Kalau alasannya nggak mendukung Pancasila, lo Pancasila itu yang merumuskan itu para tokoh Muhammadiyah gitu kan. Itu. Yang membuat penegasan Muhammadiyah itu sebagai organisasi menyatakan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah itu kan Muhammadiyah satu-satunya yang resmi menyatakan itu. Alasannya apa gitu. Yang serius mengamalkan Pancasila itu siapa? Kalau kita boleh jujur yang serius itu kan Muhammadiyah. Saking seriusnya itu sampai kemudian melebihi yang di badan pembina Pancasila itu. Kadang-kadang orang Muhammadiyah itu terlalu maju memang. Ya memang namanya berkemajuan ya begitu, maju banget itu. Gitu. Jadi dakwah itu menghadirkan, bukan mengundang. Karena menghadirkan itu kita tahu siapa yang kita temui itu. Dia memerlukan apa yang bisa kita berikan. Itulah yang namanya dakwah itu menghadirkan. Oleh karena itu kalau kita membaca tulisannya Pak Kunto Wijoyo di pengantar bukunya Pak Munir Mulkhan itu yang politik santri itu menyebut bahwa model dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menghadiri masyarakat itu adalah pembaharuan pada zamannya. Pada zaman itu pembaruan karena pada waktu itu masyarakat itu menghadiri para kiai, menghadiri para ustadz. Sehingga kalau orang itu mau belajar ilmu yang lebih itu harus pindah dari pesantren ke pesantren. Yang dalam bukunya Jamal Sari Dhofir melahirkan namanya musafir pencari ilmu gitu kan. Beliau ke Jakarta, nginep di Jakarta. Ketemu dan ditemui oleh pengusaha-pengusaha perjalanan haji pada waktu itu. Didatangi di penginapannya itu, kemudianlah para pengusaha travel haji ini menawarkan kepada Muhammadiyah, harganya kalau jamaah sekian, sekian. Karena Kiai Ahmad Dahlan ini juga pebisnis tanya, kalau jamaahnya sekian berapa? Oh bisa didiskon, kalau sekian bisa berapa? Diskonnya tinggi lagi. Lawang bakul kok ditawani meneh, ya bakul yang ngerti carane nganyang. Akhirnya kemudian setelah itu Kiai Ahmad Dahlan tahu bahwa selama ini jamaah haji itu hanya dieksploitasi oleh travel haji itu. Sehingga beliau pulang dari Batavia itu, dari Jakarta itu, kemudian ketemu dengan para murid-muridnya dan pada waktu itulah muncul gagasan membuat travel haji dan Muhammadiyah sempat memberangkatkan jamaah haji dengan kapal milik sendiri. Nah itu kalau dakwahnya itu hanya duduk saja mengundang-undang pakai speaker bantri rak karuan itu, ya nggak ngerti apa masalah yang ditemukan di lapangan. Tetapi kalau hadir, menghadirkan, maka tahu what do people need gitu. Apa yang orang-orang itu perlu and what can I do to solve their problem. Nah itulah saya kira dakwah itu. Makanya Nabi Muhammad itu kan juga tidak punya pesantren. Coba dalam sejarah itu Nabi Muhammad itu kan hampir tidak pernah di rumah kan. Di rumahnya itu malam hari. Bahkan kalau bulan Ramadan saya baca dalam riwayat pernah beliau itu hampir 1 bulan tidak pulang. Karena beliau memang fokus untuk ibadah pada bulan Ramadan. Beliau itu kan ketemu sahabat yang bermacam-macam sahabat itu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan hadis-hadis ini Pak Samsudin ahli hadis kan saya ahli hadas. Beliau ahli hadis. Itu kan ketika ditanya oleh sahabat misalnya ayul a'mali afdol gitu, apa amal yang utama? Itu kan jawaban Nabi berbeda-beda. Bukan Nabi tidak konsisten, tetapi Nabi tahu siapa yang bertanya itu dan orang itu kepribadiannya seperti apa sehingga jawaban Nabi itu berbeda-beda. Gitu. Oleh karena itu maka Nabi Muhammad itu juga ketemu dengan orang yang berbagai macam termasuk ketemu dengan banyak perempuan. Jadi kalau kita melakukan rekonstruksi kontekstual hadis Nabi itu tidak benar kalau perempuan pada zaman Nabi itu tidak boleh keluar rumah itu ahistoris itu.
Coba baca banyak hadis yang berisi pertanyaan perempuan kepada Nabi. Bahkan sebagian ayat asbabun nuzulnya itu juga ada perempuan yang tanya kepada Nabi. Salah satunya soal haid misalnya. Yas'alunaka anil mahid, itu walaupun yang tanya laki-laki ada perempuan juga di situ yang ikut tanya kan gitu kan. Kalau Bapak Ibu membaca surat At-Tolak itu kan konteksnya juga seperti itu. Jadi kalau ada mengatakan perempuan itu hanya boleh di rumah, enggak boleh keluar rumah, itu tidak sesuai dengan keadaan pada zaman Nabi. Jadi sudah betul Ibu-ibu Aisyah ikut ngaji itu sudah betul. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ketika Nabi itu berperang, perempuan-perempuan itu juga ikut berperang. Jadi kalau mengatakan perempuan itu hanya di rumah saja enggak boleh di kegiatan domestik itu juga keliru juga. Orang perang saja itu boleh ikut kok, apalagi hanya menjadi guru dan dosen. Itu lebih boleh lagi itu. Nah, karena itu maka menghadirkan itu menunjukkan bahwa dakwah itu harus reaching out. Harus reaching out. Dan karena harus reaching out maka memang yang berdakwah itu harus banyak jumlahnya. Jangan orang yang itu saja 4L itu mau baliknya 4L. Lu lagi gitu. Pengajian fikih perempuan ustadznya itu. Pengajian anak-anak ustadznya itu juga. Pengajian hadis itu juga, tafsir itu juga. Itu nanti kalau seperti itu jadinya ustadz MP3. Ustadz MP3 itu materinya banyak tapi enggak ada pengembangan. Karena apa? Orang sempat ngaji. Jadi ngaji ini ku nyemplung wae ora tau ngaji karena apa? Terlalu banyak order. Coba perhatikan ustadz yang undangannya banyak, itu kan nanti ngajinya itu kan sama isinya itu. Tapi kalau jarang diundang, itu biasanya ngisinya banyak, waktu habis pun masih ngisi. Karena kurang jam terbang. Kurang jam terbang. Itu. Nah kemudian yang ketiga itu adalah kita menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin gitu. 79 kali kata-kata rahmat itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nanti kalau saya ngitungnya salah tolong dikoreksi karena saya ngitung manual. Saya ngitungnya manual pakai mukjam bukan pakai yang dihitung itu Pak. Saya mukjam itu saya buka saya hitung satu-satu gitu. Supaya sekalian nyocokkan ayatnya karena kadang-kadang dihitung double juga oleh mukjam itu. Nah, rahmatan lil alamin itu disebutkan satu kali di dalam surat Al-Anbiya yang kita hafal semua itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Al-Anbiya 107. Tetapi kata-kata rahmat itu yang paling banyak disebutkan dalam 3 hubungan. Yang satu hubungannya dengan Allah sebagai Tuhan yang mewajibkan atas dirinya rahmah. Kata ba'ala nafsihi rahmah. Allah itu mewajibkan atas dirinya sendiri kasih sayang. Yang kalau kita baca ayat ini konteksnya adalah ketika manusia itu ada yang berbuat dosa karena kebodohannya. Manusia itu berbuat dosa karena tidak punya ilmu untuk melaksanakan ibadah atau untuk melaksanakan sesuatu yang karena itu maka dia bisa berbuat salah dengan perbuatannya itu. Nah terhadap yang sedemikian itu karena Allah itu Tuhan yang maha rahmah, maka Allah mengampuni dosa hamba yang dia itu berbuat sesuatu karena tidak punya ilmu. Allah yang maha rahman dan maha rahmat itu membentangkan kasih sayangnya kepada siapapun makhluknya. Dan bahkan kemudian kepada orang yang beriman maupun tidak beriman sekalipun, Allah juga dengan sifat rahmannya itu memberikan kasih sayangnya. Kalau kita baca tafsir klasik, tafsir Jalalain itu kan dijelaskan pada bagian Ar-Rahman Ar-Rahim itu dalam tafsir Jalalain itu kan disebutkan Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluknya. Amma minal mu'minin, apakah dia termasuk orang-orang yang beriman atau termasuk orang-orang yang tidak beriman. Semua mendapatkan rahman dan kasih sayang Allah itu, tetapi Ar-Rahim itu maksusun lil mu'minin atau maksusun lil muslimin. Karena itu walaupun orang itu tidak beriman, dia mendapatkan kasih sayang Allah juga. Walaupun di Quran dijelaskan, tidak apa-apa dia senang-senang di dunia, nanti di akhirat dia disiksa.
Tetapi juga bisa dia juga senang-senang di dunia, senang-senang di akhirat, karena menjelang dia meninggal dunia, dia masuk Islam. Dan menurut ilmu usuluddin, ini bidangnya Prof. Bianto, orang bisa maksiat sepanjang hayat, ketika dia menjelang wafat itu dia masuk Islam dan dia taubat, itu kan masih bisa diterima taubatnya. Itulah rahman dan rahimnya Allah, itulah kasih sayang Allah. Karena itu maka kalau kita mengambil pengertian rahmat dalam dakwah ini dengan sifat Allah itu, maka kita hendaknya dalam berdakwah itu juga mengimplementasikan sifat-sifat Allah yang maha rahman, Allah sebagai Tuhan yang maha pemberi rahmat. Karena itu maka kalau dakwah itu jangan galak-galak. Dakwah itu jangan menghakimi merasa benar sendiri. Makanya kalau kita perhatikan Nabi dalam berdakwah itu kan isinya menyenangkan semua sahabatnya itu, walaupun memberi peringatan. Nabi itu kan basyira wa nadhira, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Memberi kabar gembira tapi juga memberi peringatan, tapi memberi peringatannya itu tidak menghakimi. Diberi peringatan tapi sekaligus juga diberi harapan gitu. Dan Nabi itu kadang-kadang dalam berdakwah juga bercanda loh. Ada satu riwayat, saya sebut riwayat karena ini belum tentu hadisnya seperti apa. Nanti tolong dicek bapak-bapak yang ahli hadis. Satu saat ada seorang nenek bertanya kepada Nabi. Nabi, saya ini bisa masuk surga enggak? Enggak bisa. Sedih nenek itu, Prof. Bianto. Padahal nenek ini banyak beramal. Begitu nenek itu sedih kemudian dijelaskan. Kenapa kok saya enggak bisa masuk surga Nabi? Nabi menjelaskan, nah, nanti nenek masuk surga tapi di surga tidak ada nenek-nenek gitu katanya. Karena begitu masuk surga semuanya jadi muda lagi gitu. Semuanya jadi muda lagi. Nah, soal nanti di surga itu orang dapat berapa istri itu ustadz tertentu yang bisa menjelaskan. Saya enggak mendapatkan penjelasan, laisa lahu qarinah, enggak ada petunjuknya bahwa di surga ada obat kuat, itu enggak ada. Tapi kalau di surga orang minum susu ada. Kemudian minum jahe itu ada. Nah, cuma STMJ juga enggak tahu saya. Kan ada zanjabil kan, minuman dari zanjabil itu kan jahe. Makanya Bapak Ibu sudah minum jahe itu sudah serasa di surga itu gitu. Cuma kalau di situ juga disebutkan di surga juga ada minuman dari khamr yang tidak memabukkan. Berarti di surga itu khamr itu halal ya Pak Saad ya. Semuanya halal. Berarti enggak perlu kawin di surga juga. Karena semuanya halal gitu. Katanya supaya halal itu dinikahkan kan begitu. Tapi ini bercanda juga. Korinahnya enggak ada juga itu. Nah, karena itu maka Bapak Ibu sekalian, karena Allah itu punya sifat Rahman, sifat Rahim, maka dakwah rahmatan lil alamin itu kita sebagai insan-insan di Muhammadiyah dalam berdakwah itu juga jangan menakut-nakuti, jangan ngancam orang, jangan merasa paling bersih dan jangan merasa paling benar sendiri. Gitu. Wala tuzakku anfusakum, jangan merasa paling hebat, paling bersih. Belum tentu loh yang ceramahnya hebat-hebat itu amaliyahnya sama dengan yang diceramahkan, belum tentu. Saya ini juga minal mubalik, saya juga termasuk dari kalangan mubalik dan saya juga tahu mubalik-mubalik yang top itu tidak stop ketika sedang di layar kaca. Saya agak tahu karena saya sahabat-sahabat mereka. Saya tahu juga ustadz-ustadz itu yang terkenal itu pinjamannya di bank berapa itu saya agak tahu. Kenapa saya tahu? Karena mereka tuh pinjamnya di bank yang saya menjadi komisaris gitu. Jadi saya tahu gitu. Yang di bank lain saya nggak tahu. Tapi nggak boleh disebut karena sesama ustadz tidak boleh saling menceritakan pinjamannya gitu. Makanya begitu ada COVID kan, nggak ada jadwal ceramah itu, kan banyak ustadz yang kemudian melelang aset-asetnya itu. Gitu. Makanya kalau COVID itu diperpanjang memang repot. Apalagi masa jabatan presiden lebih repot lagi kalau diperpanjang itu. Lebih repot lagi. COVID diperpanjang aja repot apalagi masa jabatan presiden gitu kan. Kok jadi sampai begini ya?
Ini terpengaruh di ruang transit tadi itu sama Prof. Ari, saya terpengaruh gitu. Gitu. Walaupun ada yang menurut surveinya SRMC yang setuju diperpanjang itu 5%, yang setuju dipercepat itu 15%. Tapi survei ya, bukan big data. Walaupun tadi saya baca sambil di sini saya baca tulisannya Tim Lindsay itu. Tim Lindsay seorang Indonesianis dari Australia yang juga memberi catatan terhadap wacana di Indonesia yang sekarang sedang ramai soal perpanjangan wacana untuk menunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi enggak usah ditanya karena sikap Muhammadiyah sudah jelas ya. Sikap Muhammadiyah sudah jelas. Muhammadiyah itu insya Allah istiqomah dengan prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari dasar dalam perjuangannya itu.